فاتحة دور سيدنا وحبيبنا محمد بن محمد الله الفقيه محمد بن علي بن وإن شيخ بكر بن سالم وإلى إمام محضر الشيخ عبد الرحمن سنجاب وسبتنا على أبي لوي أنا من سن الحمر وأبي علي سن المريد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas tentang kitab Az-Zakhiratul Musyarrafah, yang saya hanya menggantikan dari Sayyidul Walid dari Abi, yang sekarang beliau ada lagi acara di luar, ada kesibukan tidak bisa menghadirkan pengajian di sini. Kita akan membahas tentang Az-Zakhiratul Musyarrafah yang dikarang oleh Sayyidul Habib Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau ketika mengarang ini di waktu umur beliau masih muda, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang beliau juga mengarang kitab Sholahul Usrah, dan beliau mengarang juga kitab Az-Zakhiratul Musyarrafah, yang mana ini buat pembukaan anak-anak kecil untuk belajar fikih. Ini pembukaannya sebelum naik ke Risalatul Jamiah, Nailur Roja, Safinatun Najah, sebelum naik kitab-kitab tinggi yang harus dipelajari ini dulu, kitab Az-Zakhiratul Musyarrafah. Yang pertama kita akan membahas tentang Arkanuddin, yang mana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid membukakan kitab ini dengan kalimat Bismillah. Karena dari hadisnya Rasulullah SAW, jika ada sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka sesuatu itu bakal terputus. Kita misalkan bikin kitab, tidak diawalkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, barakah itu bakal putus, gak bakal dilanjutkan lagi. Walaupun kita awalnya semangat, pasti lama-lama bakal hilang, semangat kita bakal hilang. Akan tapi ketika kita melakukan dan menuliskan di kitab kita Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, itu barakah kita bakal berjalan lancar, bakal mengalir terus barakah kita. Walaupun kita telah meninggal, kitab kita bakal mengalir terus. Orang-orang pasti akan membacanya. Arkanuddin salasa. Rukun-rukun agama itu ada 3. Kita masuk agama Islam. Kita punya agama Islam. Agama punya rukun, punya tiang-tiangnya. Yang mana rumah kalau tidak punya tiang roboh. Betul nggak? Rumah nggak ada tiang roboh. Begitu juga agama. Agama jika tiang itu dihilangkan, tiang itu dikurangkan, bakal roboh, miring roboh. Arkanuddin salasa. Rukun agama ada 3. Yang pertama al-Islam. Yang pertama itu adalah Islam, rukunnya agama. Yang kedua al-Iman. Yang ketiga al-Ihsan. Kita akan bahas satu persatu. Yang mana arkanul Islam khamsah. Tadi kita telah membahas rukunnya agama ada 3. Islam, iman, ihsan. Terus sekarang kita membahas yang pertama dulu, yaitu Islam. Kita membahas tentang al-Islam. Apa itu Islam? Apa itu agama Islam? Kita ini dalam agama Islam, apa itu agama Islam? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan semata-mata. Kita tidak usah menduakan Allah. Jangan sampai kita menduakan Allah, mentigakan Allah. Banyak dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, ada Tuhannya sapi, ada Tuhannya gajah, ada Tuhannya ini dia. Tidak. Tuhan itu hanya satu, dia Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah memiliki sifat al-wahid, yaitu satu. Yang maha satu itu Allah. Tidak ada duanya. Syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita bersaksi bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Iqamas shalah, mendirikan salat. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, ahabbul a'malillah as-shalah li waqtiha. Amal paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu salat pada waktunya. Yang mana kita di masjid ini, Masjid Guru Syaban, salat pada waktunya. Di awal waktu kita salat. Jangan sampai kita melalaikan salat, apalagi ninggalin salat dengan sengaja, meremehkan salat. Ya. Kita ketika meremehkan salat, meninggalkan salat dengan sengaja, itu nama kita sudah diabsen dalam api neraka. Nama kita sudah tercantum di pintu neraka. Jika kita melakukan salat, jika kita meninggalkan salat dengan sengaja, nama kita telah dicantum, udah ada absennya. Jadi orang yang ninggalin salat dengan sengaja udah ada absennya. Dari malaikat-malaikat itu udah ada absennya, di pintu-pintu neraka udah ada absennya. Apakah kita mau kita diabsen di api neraka? Tidak mau. Kita maunya diabsen di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad. Wa ita'az zakah, dan kita membayar zakat.
Kepada siapa saja? Kepada yang ada panitianya kita membayar zakat kepada panitia. Ada amilnya kita membayar zakat kepada amilnya. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu orang-orang setelah Nabi Muhammad meninggal tidak bayar zakat. Banyak orang-orang tidak bayar zakat ketika Rasulullah SAW telah meninggal. Kemudian orang-orang ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kenapa engkau tidak bayar zakat? Orang-orang yang pada murtad, yang awalnya di Islam akhirnya keluar dari Islam ketika Rasulullah meninggal, dia bilang, dulu kami membayar zakat kepada Muhammad, kepada Rasulullah. Tapi sekarang Rasulullah udah meninggal, jadi tugas zakat kami udah nggak ada. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq kesel. Sayyidina Abu Bakar bilang, Nagosaddin wa ana hayy fala. Agama kurang ketika aku hidup tidak akan terjadi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkumpul dengan para pembesar sahabat, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, pembesar para sahabat berkumpul. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bilang, aku akan mengadakan perang dengan orang-orang yang tidak akan membayar zakat. Sayyidina Umar bilang, jangan ya Khalifatul Rasulullah, jangan wahai Khalifatul Rasulullah. Sedangkan orang-orang murtad yang tidak melakukan sholat, tidak membayar zakat, tidak melakukan semuanya, harus kita utamakan. Kita harus lebih awal perang kepada mereka daripada orang yang tidak membayar zakat doang. Sedangkan orang yang membayar zakat, dia masih melakukan sholat, masih mengucapkan syahadat. Kata Sayyidina Abu Bakar dengan tegasnya bilang kepada Sayyidina Umar, ya Umar, anta syuja'un fil jahiliyah wa khawasun fil Islam. Wahai Umar, apakah engkau pemberani di masa jahiliyah akan tapi pengecut dalam Islam? Apakah engkau pengecut dalam Islam sampai takut perang kepada orang-orang yang tidak membayar zakat? Sayyidina Umar langsung tidak terima. Akhirnya perang terjadi. Kemudian berapa banyak jazirah Arab tidak membayar zakat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah SAW telah meninggal. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengutus pasukannya ke seluruh pulau-pulau Arab, jazirah Arab diutus. Barang siapa yang tidak ingin bayar zakat bakal diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hampir semuanya tidak ingin bayar zakat kecuali satu tempat, Tarim. Kecuali Tarim Al-Ghanna. Kota Tarim, ketika pasukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq baru datang, mereka langsung bayar zakat tanpa diperintahkan, tanpa diperangi. Kota Tarim. Dari situ utusan Sayyidina Abu Bakar bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Khalifatul Rasulullah, semuanya kita sudah bilang tapi mereka tidak mendengar perkataan kita kecuali satu kota, yaitu kota Tarim. Langsung dari situ Sayyidina Abu Bakar mendoakan Tarim, maka digelar Tarim Baldatus Siddiq, kotanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Tarim. Kemudian diperangi orang-orang yang tidak ingin berzakat, diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid, Saif min Saifullah, pedang dari pedang-pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa shaumur Ramadan, dan berpuasa kita di bulan Ramadan. Yang mana kita sekarang di bulan Ramadan, bulannya puasa. Jangan sampai kita di siang hari ke warteg. Siang hari makan es buah. Siang hari minum es kelapa. Siang hari makan dan minum. Jangan. Dan harus lebih berhati-hati bagi orang yang menjual. Karena ketika orang menjual, ada yang beli satu orang, dapat dosa satu. Yang beli dua orang, dapat dosa dua. Jika habis itu jualan, yang beli misalkan 100 orang, dapat dosa 100. Ini yang dinamakan dosa jariah. Orang itu mengalir terus. Orang yang membeli, tambah banyak membeli, tambah banyak dia dosa. Maka dari itu kita tutup. Yang mempunyai dukan, yang mempunyai kedai, mempunyai warung, tutup dari pagi. Buka nanti jam 3 habis asar. Orang-orang pada ngabuburit, kita jual. Persiapan buka puasa, jangan dijual jam 9. Dibilang sahur bukan, buka puasa bukan. Sahur ketelatan, buka puasa kecepetan. Bukan. Ya, ada yang buka puasanya jam 12 siang, zuhur, bilang buka puasa setengah hari. Cuman kalau buat anak kecil nggak apa-apa pelajaran, buat pembelajaran, buat latihan nggak apa-apa buat anak kecil. Cuman kalau yang udah bangkotan, ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, jam 12 siang buka puasa, ya Allah. Kalau maghrib nggak apa-apa, ini jam 12 siang buka puasa. Kalau buat anak kecil latihan tidak apa-apa. Cuman buat orang dewasa wajib puasa, karena ini syariat Islam. Jika syariat Islam dikurangkan, maka bakal roboh. Ya, seperti sholat. Sholat itu as-sholatu imaduddin. Waman agamaha agamaddin, waman taraka. Sholat itu adalah tiang agama. Jika kita mendirikan sholat, berarti kita mendirikan agama. Tapi jika kita meninggalkan sholat, berarti kita menghancurkan agama. Kita marah kepada orang yang ngejek-ngejek agama. Ada orang yang ngejek agama Islam, kita marah. Sedangkan kita ngejek agama Islam. Kita nggak sholat, kita nggak puasa,
kita nggak bayar zakat, itu kita ngejek agama Islam. Kita mengejek syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, Imam Ghazali berkata, jangan engkau pikir yang merusak Islam itu dari luar, pikirlah yang merusak Islam itu dari dalam. Islam kebanyakan dirusak dari dalamnya. Orang nggak ngaji, ngajar ngaji. Orang nggak bisa baca kitab, ngajar baca kitab. Diceritakan ada satu cerita, hadis Rasulullah SAW, jika ingin datang pada sholat, bisakinah wal wagor, dengan tenang dan santai. Kita kalau mau datang sholat jangan tergesa-gesa. Jangan sholat gerasa kerusuk. Ada sholat tarawih 5 menit, sholat tarawih 2 menit. Ya Allah, ini sholat apaan? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Ya Allah, makmumnya juga pusing. Makmumnya pusing. Akhirnya ada satu orang ngajar, yang aslinya dibaca, jika kita ingin sholat itu bisakinah wal wagor, dengan tenang dan santai. Jangan tergesa-gesa dan jangan terburu-buru, jangan gerasa gerusuk. Sholat itu jangan gerasa gerusuk. Kemudian ada satu orang nggak bisa baca kitab, ngajar kitab. Dibilang, jika kalian ingin melakukan sholat, bisikinah wal fa'ar, yang artinya beda. Bahasa Arab jika kita salah kasroh, jika kita salah harokat atau salah titik itu salah makna, salah arti. Tidak seperti bahasa Indonesia bisa dibenarkan. Bahasa Arab jika salah titik, salah harokat itu salah artinya. Rasulullah bilang bisakinah wal wagor, santai dan tenang, jangan tergesa-gesa. Diganti sama nih orang nggak bisa ngaji, tapi sosok ngajar bilang bisikinah wal fa'ar. Tahu artinya? Jika kalian ingin datang sholat, bawa pisau sama bawa tikus. Sikinah wal fa'ar. Sikin itu artinya pisau, fa'ar artinya tikus. Akhirnya ini orang si ustad bilang, ente kalau mau sholat bawa pisau sama bawa tikus. Oh, semuanya marhaba, dengar kalam guru, marhaba ya guru. Akhirnya semua datang ke masjid bawa pisau sama bawa tikus. Kaget panitia masjid. Ente kalau mau nyembelih tikus jangan di sini. Kenapa emang? Ini perintah dari guru, kata sang murid. Mana guru ente? Panggil guru ente. Dipanggil gurunya. Ente kok ngajarin murid ente kalau mau datang sholat harus bawa pisau sama tikus? Oh, ini hadis Rasulullah, kata murid itu. Kata sang guru itu, ini hadis Rasulullah. Saya tidak pernah mendengar hadis Rasulullah bawa pisau sama bawa tikus. Kata panitia masjid, kata orang alim. Ada hadis Rasulullah, dibawa kitabnya. Ternyata satu titik itu kena tip ek. Yang aslinya wagor ada 2 titik, kof, wakor, diganti karena kena tip ek diganti jadi wal fa'ar, dengan tikus. Dan harokat itu kena tip ek juga, salah harokat jadi sikinah, aslinya sakinah jadi sikinah. Ini orang nggak bisa ngaji, ceramahnya di mana-mana. Kita nggak usah mikir yang merusak Islam dari luar kita. Kita harus mikir yang merusak Islam dari kita sendiri. Yang mana di setiap hari kita HP, handphone. Dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Masyhur dari abang Sayyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, mengatakan, ini HP ini adalah setan gepeng. Ini HP setan gepeng. Ya, HP ini setan gepeng. Ini HP setan gepeng. Kenapa? Banyak maksiat di sini. Kita baca Quran panjang-panjang, berjus-jus kita baca Quran, ngaji berjus-jus, buka Instagram lihat cewek-cewek. Buka YouTube sedikit lihat aurat perempuan, lihat aurat laki-laki, hilang semua pahala kita. Tergantung ketika kita menggunakan HP ini buat dakwah, itu bakal terjadi pahala jariah. Tapi jika kita membiarkan putri-putri kita aurat, foto nggak pakai jilbab, foto bajunya kekurangan bahan, dimasukin Instagram, 1 orang lihat dapat 1 dosa, 1000 orang lihat dapat 1000 dosa, 100.000 orang lihat dapat 100.000 dosa. Kita harus berhati-hati dari putri-putri kita, dari istri-istri kita. Jangan mau putri-putri kita diperbudak sama HP. Jangan mau istri-istri kita diperbudak sama HP. Ya. Wal hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan haji jika mampu. Dhahab wa iyyaban. Pergi dan pulang. Apa maksudnya pergi dan pulang? Dikatakan ketika kita mempunyai keluarga, misalkan kita udah punya anak dan istri. Terus sang suami pergi haji, tapi istri dan anak tidak ditinggalkan duit, tidak boleh. Lebih bagus sang suami tidak berangkat haji daripada sang istri dan sang anak sengsara. Zaman sekarang sang istri dan sang anak tidak makan, suaminya haji enak-enakan. Tidak boleh tuh. Karena mencari nafkah itu lebih wajib daripada haji.
Mencari nafkah ini adalah wajib. Jika dia tidak meninggalkan harta berarti dia zalim kepada anak dan istrinya. Jangan sampai kita lakukan hal itu. Sekarang kita akan membahas tentang tiang keduanya agama. Rukun-rukun agama ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Islam selesai. Sekarang kita akan membahas tentang iman. Apa arti iman? Apa arti iman? Berapa rukun-rukun iman? 6. Ada 6 rukun-rukun iman. Yang pertama antuminu billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zaman sekarang tidak beriman kepada Allah. Banyak sekali menyekutukan Allah, menduakan Allah, tidak beriman. Diceritakan dari Nu'man bin Bashir dari Abu Hanifah, itu ada ateis, ada ulama Yahudi bilang, semua yang tidak kelihatan itu tidak ada. Dibilang kayak gitu, semua yang tidak kelihatan itu tidak ada. Buktinya apa? Buktinya misalkan ini ada tiang. Tiang ini kelihatan tidak? Kelihatan. Tapi ada. Semua yang kelihatan itu ada dan semua yang tidak kelihatan itu tidak ada, dibilang gitu. Seperti Allah. Allah tidak kelihatan berarti Allah tidak ada, dibilang ulama Yahudi gitu. Kemudian Imam Abu Hanifah mendengar, ajib dari kalam ini, kalamnya aneh. Akhirnya Imam Abu Hanifah diajak debat besoknya sama pembesar tersebut. Itu di waktu tersebut Imam Abu Hanifah masih kecil. Masih zaman sekarang misalkan masih SMP, masih SD, masih SMP, masih kecil. Kemudian Imam Abu Hanifah mengajak debat kepada ulama tersebut. Ulama ini sudah jenggotnya sudah putih, sudah beruban. Diajak debat ulama tersebut sama Abu Hanifah. Ya ulama, anak mau debat sama ente besok. Oh, bocah ingusan. Kata zaman sekarang kan kalau ngedek anak kecil bocah ingusan. Anak kecil mau ngelawan orang gede, nggak bisa lu tong. Gitu. Kalau bahasa Betawi kasarnya kan kayak gitu. Bocah ingusan mau ngelawan orang gede, nggak bisa, mustahil. Ya udah kita lihat besok, kata Abu Hanifah. Kita lihat besok. Kemudian ketika debat, Imam Abu Hanifah telat, sengaja telat. Karena di dalam telat ini beliau memiliki dalil, memiliki jawabannya. Akhirnya orang Yahudi tersebut bilang, ini orang pemuda ini takut sama anak. Pemuda ini pasti nggak punya dalil. Pemuda ini pasti kalah debat sama anak. Makanya dia nggak datang. Akhirnya Imam Abu Hanifah datang telat. Ketika datang dia bilang, ente takut kan sama anak? Ente pengecut kan sama anak? Bilang saja kalau ente takut. Terus Abu Hanifah bilang, maaf, tadi aku telat. Apa alasanmu ketika engkau telat? Alasannya, tadi aku berdiri depan danau, depan laut, aku berdiri. Aku menunggu pohon itu rusak, dan ketika rusak, kayu itu merakit sendiri menjadi perahu, dan perahu itu menyampari aku sendiri. Ketika itu, perahu itu menghantari aku. Kata orang tersebut, tidak mungkin, mustahil. Semua itu pasti ada penciptanya. Yang dia bilang awal, Allah itu tidak ada. Sedangkan dia tidak percaya perahu hancur sendiri dan perahu kerakit sendiri, kayu kerakit sendiri menjadi perahu. Dia tidak percaya, semua itu pasti ada penciptanya. Begitu juga engkau, kata Abu Hanifah. Engkau tidak percaya adanya Allah, sedangkan langit dan bumi ini ciptaan Allah. Semua itu harus pakai ciptaan. Langit dan bumi ini ciptaan Allah. Bahasa kotornya misalkan ada burung, ada tai burung. Apakah nggak ada burungnya? Pasti ada dari burungnya. Ada tai sapi, kotoran sapi. Apakah tidak ada sapinya? Ada sapinya. Semua itu pasti ada wasilah. Semua itu pasti ada pencipta. Langit dan bumi tidak mungkin akan terjadinya sendiri kecuali atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatih, dan kita harus beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Di mana ada Raqib dan Atid, mewaspadai kita. Dimanapun kita berada ada malaikat Raqib, ada malaikat Atid, menulis kita, amal kebaikan kita atau amal keburukan kita. Jika kita mempunyai niat saja untuk melakukan kebaikan, itu pahala kita sudah ditulis oleh Allah. Akan tapi ketika kita melakukan dosa, melakukan amal maksiat, itu ketika kita telah melakukan tidak langsung ditulis dosa kita. Tunggu sampai taubat. Jika emang nih orang nggak taubat baru ditulis. Tapi ketika kita mempunyai niat saja, niat untuk melakukan kebaikan, misalkan, oh malam ini anak mau tahajud, malam ini mau sedekah 1 miliar, itu pahala kita udah tulis oleh Allah. Tapi kita yakin, pahala kita udah tulis. Maka dari itu nikmatnya umat Nabi Muhammad, banyak bonusnya. Sampai-sampai Nabi Musa sama Nabi Isa menginginkan nama Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Ini Nabi Musa, Nabi Isa menginginkan, minta kepada Allah, memohon kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Menjadi umat Nabi Muhammad, kita udah jadi umat Nabi Muhammad, nggak tahu diri.
nggak ngaca, kita nggak sayang sama Nabi, bilang cinta sama Nabi. In kana hubbuka shadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Andaikan engkau cinta dengan sungguh-sungguh cinta, engkau cinta dengan sebenar-benar cinta, maka seorang cinta akan mengikuti apa yang dicintai. Kita cinta misalkan pemuda nih, lagi cinta sama perempuan. Walaupun perempuan ini minta mobil paling mahal, pasti laki-laki bakal berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan oleh perempuan. Bener nggak? Zaman sekarang pemuda rela korban-korbanan, rela kerja mati untuk perempuan. Begitu juga kita buat Nabi. Kita bilang cinta Nabi, cinta Allah, tapi nggak ngelakuin perintah Allah. Menjauhkan larangan Allah. Ini cinta yang bohong. Dibilang, oh kita cinta sama Nabi, selawat nggak pernah, ngaji nggak pernah, ingat Allah nggak pernah, ingat Rasul nggak pernah. Jika kita mengingat Rasul, rahmatnya Allah langsung turun. Mengingat Rasul saja. Fa inda idza dzikri sholihin tatanazal birahmah. Kita mengucapkan nama kaum-kaum sholihin, ulama saleh. Kita ucapkan nama Kiai Muallim Syafi'i Hadzami, kita mengucap nama Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafid. Itu rahmatnya Allah turun. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Dengan ulama saja rahmatnya Allah turun. Ya, rahmatnya Allah turun dengan nama-nama ulama. Ini baru namanya saja. Belum kehadiran beliau, belum kehadiran mereka. Apalagi mereka setelah hadir. Lebih dari apa yang disebut namanya doang. Apalagi kita mengucap nama Nabi Muhammad. Lebih mulia lagi. Kita tidak tahu agama Islam kecuali lantaran Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan langit dan bumi kecuali Nabi Muhammad. Ma khalaqtus samaa wal ard illa li ajlik ya Muhammad. Aku tidak akan menciptakan langit dan bumi kecuali untukmu ya Muhammad. Jika bukan karena Nabi Muhammad, Allah taala tidak akan menciptakan dunia ini. Semua itu karena Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah menangis sebelum kita lahir. Telah memikirkan kita sebelum kita lahir. Kita lahir 1000 tahun setelah Nabi Muhammad. 1400 tahun. Itu Nabi Muhammad telah menangis untuk kita. Yang mana ketika sholat tahajud, Nabi Muhammad mendoakan kita setiap malamnya. Dalam suatu hari Nabi Muhammad mendoakan Sayyidatuna Aisyah. Ya Allah, Allahumma ighfirli Aisyah ma taqaddam wa ma ta'akhkhar, ma jahra wa ma sir, ma amdan wa ma laisa amdan. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang telah lalu dan yang akan datang. Yang rahasia, yang terang-terangan, yang sengaja dan tidak sengaja. Kemudian wajahnya Sayyidatuna Aisyah memerah, makanya digelar Aisyah Humaira, yang kemerah-merahan. Memerah Sayyidatuna Aisyah. Ditanya sama Rasulullah, hal tusriri ya Aisyah, apakah engkau gembira wahai Aisyah? Kemudian Sayyidatuna Aisyah bilang, bagaimana aku tidak gembira wahai suamiku tercinta? Engkau telah mendoakan aku yang sangat banyak. Rasulullah bilang, ini doa untuk umatku setiap malamku. Nabi Muhammad doa untuk kita setiap malamnya kayak gini. Nangis untuk kita, takut untuk kita. Nabi Muhammad enggak takut kita keluar dari agama Islam, tapi Nabi Muhammad takut kita cinta kepada dunia. Ya. Misalkan ada umat Islam murtad, Nabi Muhammad enggak rugi. Nabi Muhammad enggak rugi ada umat Islam murtad. Cuma Nabi Muhammad cemburu jika umat Islam cinta kepada dunia. Hubbud dunya rasul kulli khati'ah. Zaman sekarang banyak orang punya masalah. Masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Gimana cara ngilangin masalah? Kita tinggalin dunia. Kata Kiai Muallim Syafi'i Hadzami, jangan kau jadikan dunia di tangan. Jangan kau jadikan dunia di hati, jadikan dunia di tangan. Karena kalau di tangan gampang dibuang. Kalau di hati kita susah keluarin. Jangan jadikan dunia dalam hati kita. Kita jadikan dalam tangan kita. Kita gempal saja, kita genggam, habis itu kita buang. Itu dunia. Cinta kepada dunia, puncaknya kesalahan. Puncak segala kesalahan itu di dunia. Kita cinta sama dunia. Rela mati-matian sama teman kita buat dunia. Rela ngejek-ngejek teman kita karena dunia. Rela menganiaya teman kita karena dunia. Ente tahu nggak? Dunia itu lebih hina daripada satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk dunia masih lebih hina. Rasulullah bilang, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallaha janahan ba'udah masaga minha kafiran syarbatama." Andai saja dunia itu di sisi Allah ada harganya seperti satu sayap nyamuk, maka orang-orang kafir tidak bakal mendapatkan rezeki walaupun satu cangkir air. Andai saja dunia ada di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, orang-orang kafir tidak bakal mendapatkan nikmat dari Allah. Tapi zaman sekarang orang-orang kafir lebih kaya dari umat Islam. Berarti apa? Dunia tidak ada apa-apa di sisi Allah.
Dunia tidak ada harganya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada harganya. Misalkan zaman sekarang musim DBD, banyak nyamuk. Kita tangkap nyamuk, habis itu kita pelihara. Kita taruh nih nyamuk tempat emas. Misalkan kita punya emas, kotak emas, kita taruh nyamuk dalam tersebut. Kita pelihara nyamuk, kita kasih makan. Orang-orang bilang kita nih orang gila apa orang waras? Orang gila. Banyak hewan yang lebih mulia tapi melihara nyamuk. Yang mana nyamuk ini penyakit. Tapi dunia ini lebih hina daripada nyamuk. Yang kita kejar-kejar tuh, itu lebih hina daripada nyamuk. Sama aja kita mengejar nyamuk, bahkan lebih hina. Begitulah ketika kita cinta kepada dunia. Makanya salafun saleh, ulama-ulama dulu nggak ada yang cinta sama dunia. Nggak ada yang cinta sama dunia. Diceritakan dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, beliau baru dikasih sarung BHS. BHS kalau di zaman sekarang mahal, apalagi zaman dulu. Dikasih sarung BHS sama muridnya. BHS yang paling atas mereknya, paling mantep mereknya. Dikasih. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Dikasih. Ketika dikasih, ada satu pengemis minta, "Ya Habib, aku naksir dengan sarungmu ya Habib." "Engkau mau?" kata Habib Abdul Qadir. "Engkau mau?" Siapa yang enggak mau ya Habib? Sarungnya mahal. Pengemis namanya yang lihat sesuatu yang mahal dikit mau. Dikasih sama Habib Abdul Qadir. Kemudian pengemis habis pakai sarung BHS ngedeprok di jalanan, minta-minta lagi pakai sarung pengemis. Duduk di jalanan pakai sarung BHS. Tapi Habib Abdul Qadir ketika melihat itu senyum. Kita kan kalau melihat orang itu, ini udah dikasih mahal-mahal malah duduk di jalanan. Beda hati kita dengan hati wali. Jauh. Wa kutubihi, dan kita harus percaya dengan kitab-kitabnya. Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil. Yang mana Injil zaman dulu beda sama Injil zaman sekarang. Injil zaman sekarang diubah oleh orang-orang kafir, diubah total, tidak ada sama sekali dengan Injil yang dulu. Injil yang dulu itu hampir sama dengan Al-Qur'an. Tapi Injil zaman sekarang beda, diubah total. Berarti kita harus mempercayai kitab-kitab yang dulu sebelum Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil, semuanya itu kita harus percaya. Jangan kita nggak percaya, kita nggak beriman. Yang ini palsu, jangan. Kita nggak percaya berarti rukun kita kurang, bakal roboh. Rumah ketika satu rukun, satu tiang itu roboh, bakal miring rumah tersebut. Masjid satu tiang roboh, miring masjidnya. Begitu juga agama, ada satu rukun yang rubuh, bakal miring agamanya. Kalau udah agama yang miring, hidupnya nggak bakal beres tuh hidup. Miring sini, udah nggak bakal beres hidupnya. Begitu juga ketika kita tidak melakukan rukun dengan sempurna. Tapi ketika kita melakukan rukun dengan sempurna, bakal jalan lancar agama kita. Agama kita bakal jalan lancar. Cuman kalau kita kurang-kurangin, sholat sehari sekali, puasa 2 hari sekali, bakal miring. Jalan kita itu bakal miring, bakal berantakan. Wa rusuli, dan kita harus percaya kepada rasul-rasulnya, yang mana kita diwajibkan untuk menghafal dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. 25 nabi itu kita wajib mengetahuinya. Nabi banyak, rasul banyak. Tapi yang wajib kita ketahui ini ada 25, Adam, Idris, Nuh sampai Nabi Muhammad. Itu wajib kita ketahui. Jangan zaman sekarang perempuan-perempuan kita lebih banyak hafal namanya artis Korea. Nama Nabi nggak tahu, nama artis Korea, yang dari A sampai Z disebutin. Gayanya dari A sampai Z disebutin. Lagunya dari A sampai Z disebutin. Nama Nabi nggak tahu. Nama sahabat nggak tahu. Ditanya Sayyidina Abu Bakar tahu. Yang mana tuh? Pertama kali dengar. Ya Allah. Nama Sayyidina Umar, siapa tuh? Pertama kali dengar. Nama Nabi Muhammad siapa tuh? Tapi nama artis Korea dari A sampai Z semua disebutin. Nama pemain bola semuanya disebutin. Nama penyanyi semuanya disebutin. Nama Nabi nggak tahu. Nama sahabat nggak tahu. Naudzubillah min dzalik. Wabil yaumil akhir wabil qadri wa khairihi minallahi ta'ala. Dan kita harus percaya kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Bakal ada hari kiamat. Hari kiamat bakal ada. Hari terakhir itu bakal ada. Dan kita harus mempercayai qada dan qadar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan qada dan qadar kita telah ditakdirkan kita untuk berkumpul di majelis ini. Itu qada dan qadar dari Allah. Kita tidak boleh membantah qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengubah takdir dengan doa. Misalkan takdir kita
kita bakal miskin atau kita bakal ketabrak, kita minta doa kepada Allah, ya Allah jangan sampai kami ketabrak, jangan sampai kami miskin. Kita bakal doa. Yang mana ketika takdir telah turun dari Allah, ketika kita doa ini dibalas, ditabrak takdir oleh doa. Takdir bakal kalah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berdoa sekali enggak dikabulin udah bilang Allah enggak sayang sama kita. Jangan bilang gitu. Kita doa 2 kali enggak dikabulin, Allah enggak sayang sama kita. Jangan bilang gitu. Justru itu Allah makin sayang sama kita. Karena ketika kita doa sudah dikabulin, kita bakal lupa sama Allah. Lagi miskin baru ke masjid. Ya, lagi kanker, kantong kering, baru ke masjid. Dompet lagi enggak ada apa-apanya, baru ke masjid. Banyak duit, ke mall, jalan-jalan, masjid dirupain, ngelihat masjid aja nggak. Maka dari itu Allah minta kita terus-terusan berdoa kepada Allah. Susah senang pun kita minta kepada Allah. Kita dalam keadaan susah kita minta sama Allah. Dalam keadaan senang kita bersyukur sama Allah. Yang mana as-sabar wa syakur fil jannah. Diceritakan ada satu cerita, ada suami istri. Yang satu istrinya cantik, kaya lagi. Suaminya jelek, miskin. Nikah berdua. Ya akhirnya istrinya sabar sama suaminya. Suami bersyukur. Istri yang cantik, kaya. Siapa yang tidak mau? Perempuan cantik, kaya lagi. Siapa yang tidak mau? Kita juga mau semuanya lelaki. Akhirnya nikah. Perempuan ini sabar sama suami bersyukur sama istrinya. Akhirnya sang suami ini alim, ahli agama, paham agama. Suami bilang, kita kayaknya bakal berkumpul di surga. Oh, istri bilang, jangan sampai. Ana udah dicukup di dunianya berkumpul sama ente, ana gak mau di surga berkumpul sama ente, kata sang istri. Enggak, kita bakal berkumpul di surga. Jangan gitu. Cukup kita kumpul di dunia, ana udah sabar sama ente, ana udah sabar sama ente. Enggak, kita bakal kumpul di surga. Apa dalilnya? Kata Nabi apa? Kata orang laki-laki. Kata Nabi apa? Orang sabar sama orang bersyukur di surga. Ente sabar sama ana bersyukur sama ente. Kita di surga bareng. Ya Allah, kata sang istri. Kenapa ana bareng sama ente? Beruntung suami. Sang istri sabar. Makanya jadi perempuan itu sabar. Kita akan membahas tentang al-ihsan. Yang mana ihsan ini? Anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah. Beribadah melihat Allah, beribadah kita mengkhayalkan, kita menghayali bahwasanya kita melihat Allah. Jika memang susah kita tidak bisa membayangkan jika kita melihat Allah, maka niscaya Allah pasti melihat kita. Fa innahu yarak. Maka sesungguhnya Allah melihat kita. Kita sholat depan presiden, khusyuk enggak? Khusyuk pasti. Kerja depan presiden, khusyuk. Kerja depan menteri, khusyuk. Kerja depan aparat, khusyuk pasti kita. Kerja depan pemerintah pasti kita khusyuk. Tapi sholat depan Allah enggak khusyuk. Yang mana sholat ini perintah Allah. Kita kalau presiden memerintah, langsung nomor 1, presiden nomor 1, RT nomor 1, RW nomor 1. Bukan maksudnya coblos nomor 1 ya, bukan dari politik ini. Maksudnya kalau disebut nama presiden, kita paling semangat, kita paling giat, kita paling mau kita berkhidmah sama presiden. Tapi ketika kita sholat tidak khusyuk. Kita sholat, waktu sholat kita tinggalin. Waktunya ngaji, digoda sama cewek sedikit, hilang. Malam minggu ngaji, cewek bilang, bang gak usah ngaji bang. Malam mingguan yuk, ngaji terus, gak dapat faedah. Gak dapat faedah. Dia gak tahu di sini yang mendapat kebaikan. Bisa jadi ente pas lagi pacaran ketabrak. Lagi pacaran mati. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Bahwasanya Allah pasti melihat kita. Dimanapun kita berada, Allah melihat kita. Di kamar pun kita, di kamar mandi pun kita, dimanapun tempat rahasia pasti Allah melihat kita. Dimanapun kita ngumpet pasti Allah melihat kita. Mau kita ngumpet di mana saja pasti Allah melihat kita. Maka dari itu nggak usah maksiat sama Allah. Ada satu orang murid minta maksiat kepada gurunya. Ya guru, izinkan aku bermaksiat. Kata sang guru, engkau boleh bermaksiat, tapi ada 3 syarat. Apa itu ya guru syaratnya? Yang pertama, engkau makan bukan dari rezekinya Allah. Mikir sang murid, oh ini gak bisa guru. Yang lain, kata sang murid, yang lain. Akhirnya gurunya bilang, engkau bernaung tapi jangan ada di awannya Allah. Ya guru, mustahil ya guru. Ya udah engkau tinggal jangan di buminya Allah. Ya Allah, mustahil.
dari timur ke barat, selatan ke utara, semuanya dari Allah. Semua punya Allah. Mau kita ke planet itu punya Allah. Mau kita ke matahari punya Allah. Mau kita ke bulan punya Allah. Semua punya Allah. Akhirnya guru bilang, coba ente bayangin. Ente punya rumah. Kemudian ada orang bertamu di rumah ente. Kemudian ente bilang, kalau di rumah Ana jangan ngerokok ya. Buang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan. Terus ada yang bertamu itu malah ngerokok di rumah kita, buang sampahnya sembarangan. Ini kurang ajar nggak? Makan kita siapin, tempat tinggal kita siapin, malah ngelanggar, mana kurang ajar sama kita. Kita usir nggak? Kita usir. Begitu juga Allah, tapi Allah masih sabar sama kita. Allah ketika Allah meninggalkan kita, mencabut nyawa kita, nggak ada ruginya bagi Allah. Allah bakal menukar yang kedua. Allah bakal menggantikan hamba yang lebih bagus lagi daripada kita. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah. Kita minta sama Allah husnul khatimah. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika itu beliau berjalan dengan murid-muridnya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani bertemu dengan orang pemabuk. Zaman sekarang jangan ketika kita melihat orang maksiat jangan kita bilang ahli maksiat, ahli nar. Ini orang ahli maksiat pasti masuk neraka. Jangan bilang gitu. Nggak ada yang menjamin kita masuk surga, nggak ada yang menjamin. Bisa jadi kita ahli ibadah, akhir hayat kita naudzubillah min dzalik maksiat. Pas di maksiat kita meninggal, naudzubillah min dzalik. Bisa jadi. Maka dari itu kita jangan sombong atas ibadah kita jangan meremehkan maksiatnya orang lain. Jangan sama sekali meremehkan maksiat orang lain. Ketika itu Syekh Abdul Qadir Jailani bertemu dengan orang pemabuk. Syekh Abdul Qadir Jailani nangis. Nangis karena apa? Karena dakwahnya beliau belum masuk kepada orang tersebut. Nangis. Menyalahkan diri sendiri, bukan menyalahkan orang lain. Karena dakwahnya belum masuk kepada orang tersebut. Kemudian pemuda bilang, "Ya Abdul Qadir, hal Allah Qadir." Syekh Abdul Qadir Jailani senyum. "Naam, Allah Qadir." Akhirnya pertanyaan kedua, "Ya Abdul Qadir, hal Allah Qadir?" "Naam, Allah senyum." "Naam, Allah Qadir." Tapi yang jawaban kedua enggak ada senyum. Biasa. Yang ketiga ditanya, "Ya Abdul Qadir, hal Allah Qadir?" "Ya Abdul Qadir, apakah Allah mampu?" Jawaban ketiga Syekh Abdul Qadir Jailani nangis. Yang pertama senyum, yang kedua biasa saja, yang ketiga nangis. Heran sang murid, kenapa ini guru? Yang pertama senyum, jawaban kedua biasa saja, jawaban ketiga nangis. Heran. Ketika seorang pemabuk sudah pergi, ditanya oleh murid-muridnya, "Ya Imam, ya guru, aku heran kepadamu. Jawaban pertama engkau senyum, jawaban kedua engkau biasa saja, jawaban ketiga engkau malah nangis. Apa itu guru? Apa di balik ini semua?" Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, "Bagaimana aku tidak senyum?" Orang itu bilang, "Apakah ya Abdul Qadir, apakah Allah mampu mengubahku untuk menjadimu?" Maksudnya, apakah Allah mampu mengubah aku jadi ahli maksiat menjadi ahli ibadah? Apakah Allah mampu? Syekh Abdul Qadir Jailani senyum karena senang. Seorang maksiat punya niat untuk bertaubat, senang. Nah, Allah mampu. Ya, Allah mampu. Pertanyaan kedua, apakah Allah mampu menerima taubatku? Allah mampu. Biasa saja Syekh Abdul Qadir Jailani. Enggak senyum, enggak nangis. Yang ketiga nangis. "Ya Abdul Qadir, apakah Allah mampu mengubahmu untuk menjadiku, mengubah ahli ibadah untuk menjadi ahli maksiat?" Syekh Abdul Qadir Jailani takut menjadi ahli maksiat. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Auliya di zamannya. Takut Allah Subhanahu wa taala mengubah beliau menjadi ahli maksiat. Maka dari itu kita enggak usah ngeremehin orang lain. Kita keluar dari masjid melihat orang, "Oh, ini enggak ngaji, tadi kita habis ngaji, berarti kita lebih bagus dari mereka. Kita lebih baik dari mereka, pahala kita lebih banyak dari mereka." Jangan ngeremehin orang lain. Bisa jadi itu orang akhir hayatnya tobat diterima oleh Allah. Yang belum tentu tobat kita diterima oleh Allah. Diceritakan ada adik kakak, abangnya ahli ibadah, adiknya ahli maksiat. Kemudian sang abang ini setiap harinya ibadah terus, sholat, ibadah terus, ahli ibadah. Setiap waktunya ibadah, dihabiskan waktunya untuk ibadah. Adanya kebalikan, maksiat tidak ada hentinya. Kemudian sang abang bilang, dalam hatinya terbisik dalam hatinya, bosan ibadah terus, kali-kali maksiat. Abang bilang nih, yang di atas bilang, sang abang bilang, bosan ibadah terus, kali-kali maksiat. Yang adek bilang, sampai kapan aku maksiat? Aku ingin bertobat. Ketika di jalan papasan, pas lagi papasan, mati dua-duanya. Yang abang matinya karena maksiat, yang adek matinya karena taubat. Ini abang dari lahirnya ibadah terus, meninggalnya dalam keadaan maksiat.
Yang ada dari lahir maksiat terus, maksiatnya meninggalnya dalam keadaan taubat. Maka dari itu kita nggak usah suudzon sama orang, nggak usah berbaik, nggak usah berburuk sangka sama orang, apalagi di bulan Ramadan, nggak usah sama sekali. Ngeliat orang ahli maksiat kita nasihatin dengan etika kita, dengan adab kita nasihatin. Jangan ada orang maksiat, ente gini, jangan. Orang tuh makin nggak terima, malah makin berantem. Kita ketika menasihati orang dengan adab, dengan akhlak. Nabi Muhammad SAW sewaktu-waktu ada satu sahabat minta izin sama Nabi Muhammad untuk berzina. Ya Rasulullah, adzinli bizina, izinkan aku untuk berzina. Misalkan ada murid kita bilang, guru izinkan aku zina, jangan, haram gini. Oh, pastikan kita gitu langsung ngegas. Ngegasin sama guru, ngetrek akhirnya muridnya ngetrek, gurunya ngegas. Jangan gini. Akhirnya ini sahabat minta sama Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Kemudian kata Rasulullah nggak marah, nggak angkat suara sama sekali nggak marah. Rasulullah bilang, ataradu bi ummik, apakah engkau ridho ketika ibumu dizinahin oleh orang lain? Bala ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah, aku tidak ridho. Ataradu bi ukhtik, apakah engkau ridho adik perempuanmu atau kakak perempuanmu dizinahi oleh orang lain? Tidak ya Rasulullah. Ataradu bi ammatak, apakah engkau ridho bibimu dizinahi oleh orang lain? Tidak ya Rasulullah. Ataradu bi bintik, apakah engkau ridho anak perempuanmu dizinahi oleh orang lain? Tidak ya Rasulullah. Begitu juga orang tidak ridho yang ibunya engkau zinahin, yang adiknya engkau zinahin, yang kakaknya engkau zinahin, yang bibinya engkau zinahin, yang anaknya engkau zinahin. Begitu juga orang, mereka mempunyai keluarga. Kemudian sahabat itu ketika mendengar nasihat Rasulullah SAW bilang, ketika aku datang Nabi, sesuatu yang paling aku cinta zina. Ketika aku telah mendengar nasihat Nabi, sesuatu yang paling aku benci zina. Ini akhlaknya Rasulullah. Rasulullah semuanya pakai akhlak, pakai adab. Semua pakai akhlak. Nabi Muhammad sebelum ke masjid itu mukanya diludahi oleh orang-orang terus. Muka Rasulullah diludahi orang-orang kafir, diludahin mukanya Nabi, muka yang paling mulia. Yang mana kita berharap kita melihat wajah Nabi SAW di dunia sebelum di akhirat. Kita minta sama Allah supaya kita melihat wajahnya Rasulullah SAW, wajah yang mulia. Ketika Rasulullah ingin pergi ke Masjid Nabawi, diludahin mukanya sama orang-orang kafir. Rasulullah sabar. Ketika satu hari Rasulullah SAW tidak diludahi, ditanya sama Rasulullah, kemana orang yang biasa yang meludahin aku? Ya Rasulullah, itu orang lagi sakit. Akhirnya Rasulullah tidak jadi ke masjid, balik arah lagi. Rasulullah malah membeli makanan. Membeli makanan. Ketika itu Rasulullah telah membawa makanan yang sangat banyak, yang sangat besar. Mengetuk pintu. Adatnya orang Arab kalau dia ngetok, ditanya siapa yang di luar. Bilang Muhammad bin Abdullah. Kemudian orang sakit nih, orang yang sering ngudahin Nabi bilang, takut, pasti Muhammad membalas dendam kepadaku. Dibilang Nabi Muhammad membalas dendam. Akhirnya Rasulullah masuk. Akhirnya kata orang yang ngeludahin, maaf ya Rasulullah, maaf ya Muhammad, ketika aku meludahimu aku minta maaf kepadamu. Kata Rasulullah, nggak usah minta maaf, aku telah maafin engkau. Terus engkau mau kesini mau ngapain ya Muhammad? Orang yang ngeludahin nanya Nabi, engkau mau ngapain kesini? Mau balas dendam? Silakan. Aku ridho, aku rela engkau balas dendam. Nabi Muhammad bilang, tidak, aku tidak ingin balas dendam. Aku ingin memberi makanan kepadamu. Orang ini nangis sampai masuk Islam. Kita ketika berdakwah ini nggak usah maksa-maksa orang supaya orang ini masuk Islam. Jangan kita paksa sama sekali. Kita dengan akhlak, dengan adab, orang itu bakal masuk Islam. Dengan akhlak, dengan adab, orang itu bakal masuk Islam. Jangan ketika kita melihat orang maksiat kita bilang masuk Islam cepat masuk Islam. Jangan, orang itu nggak bakal mau. Pemuda ini, darah pemuda kalau dikerasin makin keras. Maka dari itu sama pemuda jangan dikerasin. Pemuda udah masuk masjid itu udah bagus banget. Jika bukan pemuda, jika bukan anak kecil masuk masjid, siapa lagi yang masuk masjid? Nanti siapa yang menjadi imam di masa yang akan datang? Syubbanul yawm rijalun god. Pemuda zaman sekarang pembesar nanti. Nanti di akhir-akhir pemuda itu bakal menjadi pembesar. Yang mana orang tua ini telah tiada, pemuda yang akan menjadi generasinya. Jika kita mengusir pemuda, mengusir anak-anak kecil, siapa yang bakal menerusi generasi? Maka dari itu lembutin anak kecil, rembutin para pemuda. Jangan kita kerasin sama sekali. Pemuda kalau dikerasin makin keras, makin dikeras. Kita nasihatin, walaupun kita benar, pemuda itu salah.
Tapi kalau kita nasihatin dengan keras, makin keras lagi pemuda. Maka dari itu kita harus menasihati dengan lembut. Kita menasihati dengan akhlak kita, dengan adab kita. Gak usah kita kerasin. Kita ngikutin Nabi Muhammad. Kalau bukan ngikutin Nabi Muhammad, ngikutin siapa lagi? Ya, contoh kita buat Nabi Muhammad. Kita ngelihat cara makannya Nabi. Kita mikir cara tidurnya Nabi, cara berjalannya Nabi. Jangan kita ngikutin cara orang lain. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama apa yang engkau cintai. Jika kita cinta Nabi, kita insya Allah dikumpulin sama Nabi. Tapi jika kita cinta selain Nabi, dikumpulin sama selain Nabi, orang-orang kafir. Yang mana nanti di akhirat nggak ada dua golongan kecuali golongan iblis sama golongan Nabi Muhammad. Jika kita bukan di golongan Nabi Muhammad, naudzubillah min dzalik, kita bakal menjadi golongan iblis. Jika tidak bukan golongan iblis, bakal menjadi golongan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Hadza minni wa minkum ma takallamna illa bi intisalama wa